Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum spoiler season 5 episode depan ya guys, atau episode 49. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Swanzen saat ini benar-benar telah dikepung oleh para siluman tumbuh-tumbuhan yang telah tercemar oleh jiwa jahat, hingga akhirnya mereka pun memakannya. Hal itu membuat tuas kincir air pun berputar kembali, membuat arus air pun kini menyebar ke berbagai cabang. Perubahan itu membuat kapal rombongan Biksu Tong pun jadi oleng dan membuat semuanya pun berteriak panik. Menghadapi hal itu, Biksu Tong pun dengan tegas meneriakkan kepada semuanya bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja selagi mereka masih bersama. Namun hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja Yihu pun memukul Bailang hingga terlempar dari kapal. Tapi untung saja Bailang pun dengan cepat segera meraih tali di situ, sehingga dia masih bisa bergelantungan di kapal itu. Tapi tak disangka, tiba-tiba saja Yihu membawa kabur Xiaoyu dan keluar dari kapal. Semua orang pun masih kebingungan dengan apa yang barusan terjadi, karena pandangan mereka saat ini kurang jelas. Tapi betapa kagetnya mereka setelah mereka sadar bahwa Yihu saat ini benar-benar membawa kabur Xiaoyu. Biksu Tong pun dengan cepat menyuruh Aosue agar segera mengejarnya. Tapi bukannya langsung berangkat, Aosue malah bengong dan bertanya-tanya mengapa dia yang disuruh. Hal itu membuat Biksu Tong marah dan berteriak sekali lagi, karena memang hanya Aosue lah yang saat ini mampu berenang dengan cepat dan mengejar Yihu. Maka mau tidak mau, Aosue dengan penuh keterpaksaan segera meluncur untuk mengejar Yihu. Melihat hal itu, Bailang yang sangat kesal pun juga berteriak kalau ia juga akan ikut mengejar Yihu untuk menyelamatkan Xiaoyu. Tapi sayang sekali, tali yang dipegangnya pun kini putus dan ia pun juga terlempar ke arus yang lain. Arus itu sangatlah deras. Bailang pun hanya bisa pasrah terbawa arus dan duar. Bailang pun kini terlempar di sebuah danau yang tenang, dan ia pun saat ini dibuat bingung karena tempat itu sangat asing baginya. Dan parahnya, saat ini ia benar-benar terpisah oleh Yihu dan Xiaoyu. Tapi tiba-tiba saja Bailang pun mendengar seseorang yang berteriak-teriak. Ia pun jadi bingung dan melihat-lihat sekitar, tapi ia pun tak menemukan siapapun di situ. Dan ternyata teriakan itu berasal dari seseorang dengan ukuran yang sangat kecil, yang saat ini meminta tolong karena ia akan tenggelam. Melihat hal itu, Bailang jadi keheranan dan segera menolongnya. Orang itu dengan kesal segera mengatakan kalau Bailang tiba-tiba muncul dan membalikkan perahunya sehingga ia akan tenggelam. Bailang pun masih melongo keheranan, kenapa tubuhnya serasa seperti raksasa, dan kenapa orang itu sangat kecil, dan tempat apakah ini. Orang itu pun lalu mengatakan kalau ini adalah negeri yang penuh dengan kekhawatiran dan kelupaan, dan dia adalah rajanya. Sehingga ia pun balik mengajukan pertanyaan kepada Bailang, mengapa Bailang sampai ke tempat ini. Pertanyaan itu membuat Bailang jadi kaget dan giguk, dan kebingungan melanda dirinya. Sementara itu, Biksu Tong dan yang lain pun juga telah mendarat di suatu tempat yang lain. Biksu Tong pun merasa kalau saat ini mereka mendapat masalah yang sangat besar, karena Xiaoyu saat ini telah dibawa kabur Yihu. Jika tanpa adanya Xiaoyu, maka apalah artinya mereka mengembara ke barat. Biksu Tong pun mencoba untuk tetap tenang. Bagaimanapun juga mereka harus segera melanjutkan perjalanan untuk kembali menemukan Xiaoyu. Biksu Tong pun lalu mengeluarkan petanya, dan ia pun kini mengetahui kalau saat ini mereka sudah hampir sampai di Sungai Hitam. Akan tetapi masalah terbesarnya saat ini, mereka mau tidak mau harus mencari Xiaoyu, sehingga mereka harus mencari jalan keluar terowongan satu persatu demi untuk menemukan Xiaoyu. Dan tiba-tiba saja kini mereka pun dikejutkan dengan kemunculan siluman lumpur hijau, yang ternyata jumlah mereka tak hanya satu, karena kini monster itu terus bermunculan dengan ukuran yang kecil sampai ukuran yang sangat besar. Para siluman itu tampaknya juga telah terpengaruh oleh arwah jahat. Mereka pun berbondong-bondong ingin memakan Biksu Tong CS. Salah satu siluman yang paling besar pun kini berteriak dengan lantang, "Kalian adalah milikku!" Sin lalu beralih di tempat Yihu yang saat ini kabur dengan membawa Xiaoyu. Yang saat ini Xiaoyu sudah tak sadarkan diri. Terlihat Yihu pun tampak menggeram, yang ternyata saat ini ia sedang berbicara dengan sang dewa kuno kegelapan Yuan Zitianzun, bahwa saat ini Yihu menerima tawaran dari Yuan Zitianzun agar potensi kekuatannya dikeluarkan
hingga tak terbatas. Dan apakah Yehu saat ini benar-benar akan jatuh dalam kegelapan? Dan wah, Yehu pun melolong dengan keras. Tubuhnya pun kini mulai berevolusi. Oke, sampai sini dulu ya guys spoilernya. Sampai jumpa di episode depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.